Namun, kini nasibnya akan segera berubah, karena ia tidak hanya berhasil menaklukkan Sea Biscuit, tapi juga sukses menungganginya. Namun, keberhasilan itu tidak semudah yang dibayangkan. Saat ia pertama kali menunggang Sea Biscuit untuk berlari, kuda itu malah berlari ke kiri dan ke kanan, berputar ke segala arah. Ternyata, sejak kecil si Biskuit sering dipukul dan dilatih berputar dalam lingkaran hingga terbentuk refleks bawaan. Tom berkata, ia telah dilatih menjadi alat hingga lupa bahwa dirinya adalah seekor kuda. Untuk membuatnya kembali menemukan naluri yang hilang, Tom membawanya ke sebuah hutan hijau luas dan dengan sungguh-sungguh berpesan kepada Red agar membiarkan si Biskuit berlari dengan bebas. Biarkan ia sendiri yang memutuskan kapan akan berhenti. Maka, manusia dan kuda itu berangkat di jalan kecil yang disinari cahaya senja. Mereka berlari menembus hutan, keluar ke padang rumput, lalu melintasi jembatan batu, terus menuju jalan setapak. Semakin lama si Biskuit berlari, semakin cepat dan ringan langkahnya. Ia tak merasa lelah sedikit pun. Saat itu manusia dan kuda seolah telah menyatu, melesat secepat angin, seperti kekuatan yang telah lama tertekan akhirnya meledak tanpa hambatan. Tom dan Charles menunggu lama, tapi keduanya tak kunjung kembali. Sementara itu, Red berteriak kegirangan di tengah perjalanan, karena ia tahu kuda yang sedang ditungganginya adalah partner yang selama ini ia cari, sekaligus seekor kuda sejati yang layak disebut kuda 1000 mil. Lari bebas penuh semangat itu membuat roda nasib ketiganya, bersama satu kuda, mulai berputar. Mereka pun mulai menapaki jalan menuju legenda yang akan menginspirasi jutaan orang. Agar pelatihan dan komunikasi lebih mudah, Charles membawa Tom, Red, dan si Biskuit ke peternakannya. Namun, tak lama ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Saat makan malam, melihat hidangan lezat di atas meja, Red malah tak berani menyentuhnya. Ia takut berat badannya naik dan akhirnya dibuang lagi. Charles melihat itu, lalu berkata lembut seperti seorang ayah, "Tak apa, aku tidak akan membuangmu hanya karena itu." Mendengar kalimat itu, mata Red seketika memerah, karena untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia kembali merasakan kehangatan. Usai makan malam, Charles bahkan menyiapkan kamar tidur empuk bagi mereka berdua. Tapi saat malam tiba, kedua kamar itu justru kosong. Ternyata, mereka yang telah terbiasa hidup susah, tidak terbiasa dengan kemewahan. Red memilih tidur di kandang untuk menemani kuda kesayangannya. Sementara Tom lebih suka berbaring di bawah pohon, menatap bintang di langit. Keesokan paginya, mobil-mobil tua berdebu pun dibersihkan, dan kandang kuda dikembalikan ke fungsi aslinya. Namun, sifat pemarah si Biskuit belum hilang. Ia terus menendang dan membuat gaduh. Untuk menenangkannya, Tom membawa seekor domba kecil, tapi domba itu ketakutan dan langsung kabur. Melihat cara itu gagal, Tom kemudian membawa seekor kuda betina cantik. Tak disangka, taktik umpan cantik itu sangat berhasil di dunia kuda. Si Biskuit langsung tenang dan tampak puas, bahkan terkulai lemas di tanah. Setelah masa penyesuaian dan pemulihan, si Biskuit akhirnya bersiap menjalani latihan kedua. Tom memiliki metode pelatihan yang berbeda dari kebanyakan pelatih. Ia menyuruh Red agar jangan terlalu sering memukul si Biskuit, tapi biarkan dia berlari dengan bebas saat di tahap akhir lomba untuk membangkitkan naluri kompetitif yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Tak disangka, cara ini benar-benar berhasil. Mereka bahkan menemukan bakat unik si Biskuit. Jika ia berlari sendirian, kecepatannya biasa saja. Tapi begitu di depannya muncul kuda lain, ia akan memacu diri dengan kekuatan luar biasa, seperti kilat yang menyambar. Dalam tiupan angin dan bunga yang berguguran,